pembelajaran hari ini. Oke? Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita awali dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan maksimal. Oke? Ya, ayo kita kelas pimpin doa kita, nak. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu bagi agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Terima kasih untuk ketua kelas kita yang sudah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita, ya. Sekretaris, mana sekretaris? Ya, bagaimana keadaannya, nak, pada hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, ya, bagus. Hadir semua, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu menggambar ragam hias. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya dulu. Perhatikan dulu baju temanmu yang batik. Perhatikan. Udah diperhatikan? Ya. Ada gambar apa di situ? Ada gambar tumbuhan atau gambar hewan? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Ya. Bajumu itulah salah satu contoh dari penerapan ragam hias. Ya. Salah satu contoh dari penerapan ragam hias. Jadi bajumu itu kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan tadi, nggak ada motif-motif tadi, putih dia, apa bagus? Apa dinamakan batik? Ya. Iya, karena ada motif-motif tumbuhan di situ yang diulang-ulang sampai memenuhi semua permukaan bajumu, maka bisa dibilang bagus dan cantik. Ya, paham? Ya, jadi itu adalah contoh penerapan ragam hias dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak menjelaskan materinya, maka terlebih dahulu Bapak menjelaskan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama Bapak awali dulu dari kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuannya supaya anak-anak Bapak ini semua mampu menelaah pengertian menggambar ragam hias. Yang kedua, supaya anak-anak Bapak mampu menganalisis keunikan motif ragam hias Borga melalui media audio dan visual. Yang ketiga, supaya anak-anak Bapak semua mampu menelaah pola ragam hias, susunan ragam hias, ya, melalui metode diskusi. Nanti kita berdiskusi untuk membuat pola yang terbaik. Paham, nak? Paham. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Ya, dari ketiga gambar itu, gambar piring, gambar guci yang terbuat dari keramik, dan gambar batik. Ya, inilah contoh-contoh dari penerapan ragam hias. Jadi berdasarkan gambar tersebut, siapa yang tahu pengertian menggambar ragam hias? Saya, Pak. Oke, ya, Diki. Gambar motif hias yang digambar berulang-ulang pada suatu objek, Pak. Iya, gambar motif hias yang digambar secara berulang-ulang. Ya, ada lagi? Oke, ya, Jenny. Jadi jawaban dari Diki, Jenny, dan si Okta itu benar, ya. Jadi apa itu pengertian ragam hias? Ini dia. Ya, ragam hias adalah berbagai gambar, bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang. Jadi motifnya itu yang diulang-ulang, ya, dan memiliki pola tertentu. Pola itu apa? Pola itu susunan. Nanti akan mau jelaskan lebih jelas lagi, oke? Memiliki pola tertentu
hingga mengisi seluruh area kosong. Mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur kayu, kulit, dan sebagainya. Paham? Jadi ragam hias itu berfungsi untuk menghias. Sekarang tujuan pelajaran yang kedua adalah motif ragam hias. Ya, jadi untuk pembelajaran ini kita membahas mengenai motif ragam hias dari Batak Toba. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai motif-motif Batak Toba, kita akan melihat video mengenai penjelasan motif-motif yang berasal dari suku Batak Toba. Batak Toba adalah kesenian ukir ataupun pahat yang biasanya terdapat pada bagian luar atau eksterior oleh beberapa garis berwarna hitam, putih. Tadi ada berapa warna? Ada tiga. Ya. Jadi suku Batak Toba itu memiliki 3 ciri khas pewarnaan. Warna apa yang kalian lihat di sini? Ayo, warna putih, merah, dan hitam. Ya, ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam. Jadi ada 5 contoh motif, ya. 5 contoh motif. Ada pertama Gorga Ipon Ibon. Yang kedua Gorga Simataniari atau matahari, ya. Gorga Ipon Ibon ini untuk hiasan tepi, ya. Kemudian Gorga Boraspati. Boraspati artinya cicak seperti pada gambar tersebut. Dan yang kemudian Gorga Singa-singa. Dan yang terakhir yang nomor 5 ada Gorga Ubau, ya. Dan ini adalah sebagian contoh dari motif-motif ragam hias Batak Toba, ya. Tetapi masih ada banyak motif-motif yang lain. Oke? Nanti kita membahas mengenai motif ragam hias Sitoluli, ya. Bagaimana motif ragam hias Sitoluli ini? Perhatikan. Yaitu setiap motif gorga dibentuk oleh beberapa garis berwarna hitam, putih, dan juga merah. Itu udah wajib, ya. Warna 3 khas, ya kan? Warna hitam sebagai garis utama disebut sonom. Pada pertengahannya terdapat garis tipis berwarna putih. Garis putih inilah disebut lini, ya. Garis putih inilah disebut lini. Makanya namanya Sitoluli. Ini artinya 3 lini, 3 garis putih. Jadi dari video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gorga? Coba. Ayo, ya Dika. Gorga adalah salah satu motif ragam hias dari suku Batak. Iya, gorga adalah salah satu yang ragam hias dari suku Batak. Ya, benar. Ada lagi? Oke. Jadi dari ketiga jawaban teman-temanmu, maka kita simpulkan, ya, pengertian gorga adalah motif ragam hias yang berasal dari Tapanuli Utara yang memiliki 3 ciri khas warna, yaitu putih, hitam, dan merah, yang biasanya terdapat pada rumah adat Batak Toba dan alat keseniannya. Alat keseniannya contohnya apa? Alat musik. Di alat musiknya itu juga dibuat gorga, ya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu pola ragam hias. Pola ragam hias itu apa, Pak? Pola ragam hias itu adalah susunan motif yang akan kita gambarkan. Jadi menggambar ragam hias itu nggak langsung digambar. Contohnya gambar tumbuhan, nggak langsung digambar, dibuat dulu polanya, susunannya. Pola itu ada 4. Ada pola simetris, pola asimetris, pola ragam hias tepi, dan pola ragam hias menyeluruh. Bapak contohkan yang pola simetris, ya. Perhatikan ke depan.
untuk melihat bahwasannya anak-anak Bapak ini sudah paham apa yang Bapak jelaskan, maka kita akan berdiskusi. Sebelum kita berdiskusi, Bapak sudah menentukan kelompoknya. Kelompoknya itu ada 5. Kelompok 1, Diki, Andini, dan Denny. Lokasinya di situ. Perhatikan dulu. Pak, apa soalnya? Ini soalnya. LKPD, lembar kerja petani. Perhatikan, ya. Soalnya ada 3. Pertama, tuliskan pemahamanmu tentang menggambar ragam hias. Bisa saja itu tentang pengertiannya, bisa saja tentang fungsinya, tergantung pemahamanmu. Dan diskusi dengan teman satu kelompok. Paham? Yang kedua, tuliskan pemahamanmu tentang pewarnaan motif borga sidoli. Ya, yang ketiga, menurut pendapatmu, pola ragam hias apa yang paling baik digunakan? Untuk kelas ini Luna, bagikan dulu ini. Sekarang kerjakan soal-soalnya. Apabila ada yang bertanya, nanti akan Bapak bimbing. Ya, kerjakan. Soal nomor 1, 2, dan 3. Didiskusikan. Semua bekerja. Bapak akan berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan ketiga soal tersebut. Setelah itu kita akan mempresentasikan ke depan. Ya, dalam pengerjaan soalnya, nah, apa ada kendala? Apa kendalanya? Nomor 1 ada? Ya. Untuk soal nomor 1, Pak, pengertian ragam hias secara keseluruhan atau pengertian ragam hias borga, Pak? Ya. Jadi untuk soal nomor 1 itu pengertian ragam hias secara keseluruhan bisa, dan bisa saja ditambah dengan pengertian ragam hias borga. Nomor 2 bagaimana? Ya. Tulis di buku nak. Sudah? Oke. Untuk kelas tunggu dulu. Saya akan presentasi ke depan hari ini 2 kelompok. Ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Pertama maju itu kelompok 1. Ayo maju ke depan. Mengisi menggambar ragam hias. Ragam hias berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu. Tinggal mengisi seluruh area kosong pada suatu karya. Oke, bagus. Itu jawaban yang pertama ya. Ya, jawabannya bagus. Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dan 5 nanti akan Bapak share di grup hasil yang sudah Bapak periksa. Oke? Kelompok 3, 4, dan 5. Tadi jawabannya semua baik ya, semua benar mengenai pengertian ragam hias dan motif pewarnaan pada borga motif sidoli dan pola yang akan dipilih juga sudah bagus ya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan teman-temannya dalam kelompok yang menghasilkan LKPD yang bagus ya. Di sini sangat bagus hasilnya ya. Jadi Bapak mengapresiasi jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, maka Bapak akan menjelaskan kesimpulan apa yang akan kita dapat pada pelajaran hari ini. Ya, kesimpulannya itu ada 3.
Yang pertama mengenai pengertian ragam hias. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Paham nak? Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita, maka Bapak mengingatkan pada anak-anak Bapak semua, minggu depan kita sudah mulai praktek menggambar ragam hias. Motifnya apa? Yaitu motif kodrak ditoluli. Bawalah peralatan untuk menggambar. Pensil, penghapus, penggaris, dan buku gambar. Pewarnaannya bagaimana Pak? Pewarnaannya bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan spion. Berapa warna tadi? 3. Warna apa aja? Warna putih, Merah, putih, dan hitam. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka kita bernyanyi lagu wajib atau lagu kebangsaan kita. Ya, nanti semua bernyanyi ya. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, maka akan kita akhiri dengan berdoa karena sudah kita awali tadi dengan berdoa. Ya, ayo ketua kelas pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang.